dipersembahkan oleh Kalau ini Mas Iwan, Iwan iya, Aziz. halo Mas Iwan, Ya. selamat sore. Iwan, ya. Silakan ngobrol, saya Oh tinggal iya, dulu ya. ya boleh. Makasih Mas. Siap. Ini kalau misalnya tadi kan aku udah sempat ngobrol soal Bumi Langit as general ya. Kalau Oke, misalnya ada yang satu sekarang kan kayaknya lagi banyak banget ingin mengangkat banget si Buta dari Gua Hantu ya. Betul. Gitu. Nah itu ya. tuh mungkin bisa diceritain nggak sih Mas Iwan sebagai comic artistnya dalam proses pembuatan si tokoh jagoan ini tuh seperti apa sih? Oke, jadi kan setelah Gundala ya, salah satu film yang akan kita bikin setelahnya adalah Si Buta dari Gua Hantu. Kan Si Buta dari Gua Hantu ini adalah komik salah satu paling legend lah di Indonesia. Iya, betul. Dan saya kebetulan penggemar dari Pak Ganes TH yang bikin komik Si Buta dari Gua Hantu. Jadi waktu saya dapat kesempatan buat bikin Si Buta dari Gua Hantu ini ya, saya kan senang sekali soalnya kayak the dream come true gitu, kayak sekaligus beban yang berat juga soalnya apakah saya mampu buat meneruskan kejayaan Si Buta dari Gua Hantu gitu. Akhirnya saya kan sebagai komik artis yang menggambar dan Mas Oya Sujiwo yang remake lagi cerita ini, kami kolaborasi, brainstorming terus-terusan. Kendalanya adalah gimana supaya komik lama yang pernah berjaya dulu ini bisa diterima lagi sama generasi baru, ya generasi milenial. Nah itu akan agak berat karena juga komik yang ini dulunya adalah dengan genre stylenya adalah realis, sedangkan sekarang komik anak-anak sekarang lebih tahu komik manga Jepang ya. Benar. Tapi kita berusaha tetap di jalurnya, maksudnya tetap di komik realis. Akhirnya saya bikin style yang lebih mendekati mungkin ke komik US. Dan alhamdulillah diterima dengan baik. Pertama kali kita tampilnya di Facebook. Kita masih digital semua waktu itu, belum ada yang komik cetak. Dan alhamdulillah animonya baik. Oke, nah kalau misalnya Mas Iwan ini kan bisa dibilang komik artist di balik tokoh Si Buta dari Gua Hantu. Iya, Tapi kalau misalnya ngomongin soal Bumi Langit, kalau misalnya zaman sekarang selain ada Si Buta Gua Hantu, pasti ada Gundala. Betul. Nah, itu kalau misalnya aku pengen nanya-nanya nih soal tokoh Gundala tuh ke Mas Iwan juga, atau mungkin ada orang di balik tokoh Gundala ini yang bisa aku tanya-tanya? Ada lagi orang yang lebih ahli di bidang. Oh, itu siapa tuh? Itu yang Sama gondrong siapa? itu. Oh, Ini saya di sini. oh iya. Nah, ini dia nih salah satu tokoh Salah di satu belakang suksesnya. Oh, di komik belakang Gundala. Gundala. Halo, sore. Oh, Mas Eki. Oke. Silakan tanya-tanya ke Eki. Iya. Oke, aku mau lanjut kerja dulu. Oh ya udah, oke. Thank you Mas makasih. Iwan. Yang rajin ya, Mas. Nah, ini kalau misalnya Bumi Langit Cinematic Universe zaman sekarang tuh pasti orang langsung mikir, wah Gundala gitu ya kan. Ini mungkin bisa diceritain gimana sih prosesnya si Gundala ini dari yang komik sampai akhirnya naik ke layar lebar, itu seperti apa sih? Kalau Gundala prosesnya berarti dari tahun 69. Jadi pertama kali Pak Hasmi menciptakan karakter Gundala lalu dikomikan dalam judul Gundala Putra Petir. Nah itu pertama kali Gundala akhirnya terbit, dibaca orang dan menjadi sangat populer waktu itu. Karena Pak Hasmi semacam mengawali booming jagoan Indonesia. Nah, berawal dari semua komik-komik Indonesia di masa keemasannya dulu, tahun 60, 70, 80-an, kemudian bergulirlah hingga menjadi Bumi Langit di tahun 2003. Nah, awalnya Bumi Langit itu fokus konsentrasi di melestarikan komik-komik tersebut. Jadi, salah satu cara paling awal melestarikan adalah cetak ulang. Nah, tapi kan cetak ulang itu nggak bisa langsung kayak fotokopi ya. Iya, benar. Jadi, perlu ada, apalagi naskah-naskahnya sangat lama. Nah, itu yang kemudian diurus sama maestro yang satu ini, namanya Mas Erwin. Dia mungkin satu-satunya di Indonesia jagoan remaster. Jagoan remaster. Remaster itu apa sih? Remaster itu mungkin Mas Erwin yang jelasin ya. Remastering ya bikin
jadi ada masternya lagi karena kendala komik kita dulu tuh masalahnya artwork aslinya tuh udah tak terlacak lagi karena nggak terdokumentasi dengan baik. Jadi kalau kita mau cetak ulang ya nggak bisa. Untuk itu saya mengupayakan bikin lagi masternya, yaitulah proses remastering ini. Jadi di scan dari komik-komik yang lama, dibersihin lagi, dijadikan kembali ya. Jadikan ya seolah-olah jadi artwork lagi gitu. Luar Layak biasa. cetak. Oke. Yang pertama remaster itu hasilnya adalah Gundala Putra Gundala. Petir. Oh, oke. Itu sebagai bagian dari perencanaan kita untuk mempromosikan filmnya juga. Jadi kan begitu kita punya karakter Gundala nih, kita kelola Bumi Langit dapat kepercayaan untuk mengelola karakter tersebut. Kemudian jadi film, kita punya PR untuk mengenalkan kembali Gundala dan mengenalkan kembali siapa kreator Gundala. Gitu. Jadi bersamaan dengan film Gundala kemarin, dirilis juga Gundala Remaster yang edisi 1 dan 2, yaitu Gundala Putra Petir dan Perhitungan di Planet Kovox. Oh, Nah, gitu. itu 2 buku pertama Gundala yang diterbitkan oleh Pak Hasmi. Nah, kalau misalnya tadi komiknya Gundala itu kan dari proses remaster. Nah, dari komik akhirnya naik ke film, itu tuh mungkin bisa diceritain, padahal kan mungkin secara dari komik juga kan sudah diterima oleh masyarakat gitu. Kalau kenapa jadi film sih, karena belakangan ini apalagi dengan hype yang dari Hollywood dan segala macam, kita melihat bahwa film adalah salah satu cara untuk mendapatkan pembaca dan penikmat baru, fans baru yang lebih luas lagi. Rentang usianya juga lebih luas lagi gitu. Itu kenapa kita harus bikin film nih gitu. Dan kenapa Gundala? Karena dia adalah salah satu yang paling populer di Indonesia. Mungkin orang tidak baca komiknya, tapi orang tahu Gundala Putra Petir gitu. Dan dulu juga sudah pernah difilmkan, dan salah satu lagi adalah Pak Hasmi cukup sering berdiskusi dengan intens sama Bumi Langit karena juga menjadi bagian dari Bumi Langit. Jadi di awal-awal perencanaan itu kita masih sering ngobrol sama Pak Hasmi untuk mengembangkan Gundala menjadi film. Sampai akhirnya kemudian ketemu sama Bang Joko Anwar, kita satu visi, dari situlah kemudian oke, kita lanjut bikin film Gundala dan kemudian akan lanjut bikin Bumi Langit Cinematic Universe. Oh, oke. Nah, ini selain tadi udah bicara soal Si Buta dari Gua Hantu, ada Gundala, ini kan masih banyak banget tokoh-tokoh yang ada di Bumi Langit Universe gitu ya kita bilangnya ya. Tapi kita harus jeda pariwara dulu, pemirsa Indonesia, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh